最大限に発揮することが、大切かなと思います。データ的には有利なところが、あると思いますが。Langsung diresmikan malam ini juga statement berkelas Hajime Moriyasu usai pertandingan. Simak berita selengkapnya di channel Free Kick Timnas. Jadi harapan saya, pelatih tim nasional Jepang, Hajime Moriyasu, menyampaikan apresiasi tinggi kepada para pemain dan staf pelatih timnas Indonesia yang dipimpin oleh Shin Tae-yong setelah pertandingan yang penuh tensi dan menunjukkan ketangguhan dari kedua tim. Usai peluit panjang berbunyi, Moriyasu langsung menghampiri Shin Tae-yong dan para pemain Indonesia, memberikan ucapan selamat dan berbagi apresiasi atas performa yang ditampilkan selama pertandingan kualifikasi Piala Dunia tersebut. Dalam wawancara setelah pertandingan, Moriyasu mengungkapkan bahwa dirinya sangat menghormati kerja keras yang ditunjukkan oleh tim Indonesia. Ia memuji kekompakan serta semangat juang yang diperlihatkan selama 90 menit, mengakui bahwa tim Indonesia telah memberikan perlawanan yang sengit. Tim Indonesia berkembang sangat pesat, dan mereka menunjukkan betapa sulitnya menghadapi tim yang memiliki disiplin taktik dan semangat bertarung seperti ini. Saya benar-benar mengapresiasi apa yang dilakukan Shin Tae-yong dan para pemainnya, ucap Moriyasu. Ia juga menambahkan bahwa kerja keras pelatih Shin Tae-yong terlihat jelas dalam pola permainan dan organisasi tim Indonesia. Menurutnya, Shin Tae-yong telah berhasil membentuk tim yang solid, tidak hanya dari sisi taktik, tetapi juga mentalitas bertanding. Shin Tae-yong adalah pelatih yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter pemainnya. Kita bisa melihat bagaimana Indonesia bermain dengan determinasi yang kuat. Mereka tidak mudah menyerah dan selalu berusaha menciptakan peluang, ujar Moriyasu dengan penuh kekaguman. Dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia menunjukkan daya juang yang luar biasa. Para pemain bertahan Indonesia berhasil meredam serangan-serangan berbahaya, sementara lini tengah dan depan juga tak kalah memberikan tekanan kepada tim Jepang. Beberapa kali tim Indonesia bahkan menciptakan peluang yang nyaris berbuah gol. Hal ini menurut Moriyasu adalah bukti betapa Indonesia kini menjadi tim yang perlu diperhitungkan di Asia. Moriyasu juga menyoroti bagaimana timnas Indonesia berhasil bertahan dalam tekanan yang intens sepanjang pertandingan. Pertandingan seperti ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan. Saya sangat menghormati para pemain yang bertanding dengan penuh dedikasi, dan mereka layak mendapat apresiasi, katanya. Ia menambahkan bahwa kinerja apik ini adalah cerminan dari dedikasi dan disiplin tinggi yang diterapkan oleh Shin Tae-yong dalam sesi latihan dan persiapan tim. Menghadapi tim yang memiliki kekuatan mental dan kerja keras seperti Indonesia, Moriyasu mengakui bahwa pertandingan kali ini menjadi salah satu tantangan terbesar bagi tim Jepang dalam kualifikasi. Meski demikian, ia menyebutkan bahwa persaingan ketat seperti ini akan menjadi pelajaran berharga bagi kedua tim untuk semakin berkembang dan mencapai level yang lebih tinggi di masa mendatang. Moriyasu juga menyampaikan harapannya agar Indonesia terus melanjutkan tren positif ini, karena menurutnya, kehadiran tim-tim kuat di Asia akan membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola di kawasan tersebut. Saya yakin, dengan perkembangan seperti ini, Indonesia akan memiliki peluang besar untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Shin Tae-yong telah membawa perubahan besar, dan saya menantikan bagaimana tim ini akan terus berkembang, tutupnya. Di sisi lain, Shin Tae-yong juga mengucapkan rasa terima kasihnya atas apresiasi yang diberikan oleh Moriyasu. Ia mengaku bahwa pertandingan ini merupakan salah satu tantangan tersulit bagi timnya, dan menjadi pelajaran berharga untuk terus meningkatkan performa. Sosok Kevin Dix, bek tangguh keturunan Ambon yang resmi jadi WNA. Bek tangguh yang bermain untuk klub Copenhagen, Denmark, Kevin Dix dipastikan akan tampil saat timnas Indonesia menghadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada Jumat 15 November 2024. Pemain ini resmi menjadi warga negara Indonesia, dulu NI, usai proses naturalisasi di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Denmark pada Jumat 8 November 2024 lalu. Pemain naturalisasi bernama lengkap Kevin Dix Bakarbesi ini lahir di Apeldoorn pada 6 Oktober 1996 silam.
Bek dengan tinggi badan 187 cm ini merupakan keturunan Indonesia dari ibunya yang berasal dari Ambon, Maluku. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, Kevin Dix dipastikan sudah bisa bermain saat Indonesia melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Jumat 15 November 2024 pada pukul 18.00, 19.00, waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah Kevin Dix akhirnya dipastikan dapat bermain memperkuat timnas Indonesia saat skuad Garuda menjamu Jepang 15 November 2024. Ujarnya dikutip laman resmi PSSI dikutip Kamis 14 November 2024. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah memproyeksikan daftar pemain timnas Indonesia. Nama Kevin Dix tertera bersama-sama pemain belakang lainnya, seperti Jay Ijaz pemain Venezia FC, Rizky Ridho pemain Persija, Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta, kemudian Justin Hubner pemain Wolves U21, juga Calvin Verdong dari NEC Nijmegen, ada Pratama Arhan dari Suwon FC, dan Shane Patinama dari KAS Eupen. Tentu saja para penggemar sepak bola berharap Kevin Dix bisa diturunkan awal oleh pelatih Shin Tae-yong. Hal itu melihat jam terbang pemain ini cukup lengkap. Selain sebagai pemain di klub Copenhagen, Kevin juga pernah main di klub Serie A, Fiorentina dengan kontrak 5 tahun pada 6 Juli 2016. Di klub Italia itu, Dix melakoni debut dalam kemenangan tandang 5-3 saat melawan klub tangguh Cagliari. Dia masuk di menit ke-88 menggantikan Christian Tello. Ketika itu, atas bergabungnya Kevin Dix, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap kehadirannya mampu memperkokoh lini pertahanan Indonesia. Apalagi lawan yang dihadapi adalah Jepang, yang memiliki peringkat FIFA tertinggi di Asia. Harapannya tentu dengan kehadiran Kevin Dix lini pertahanan Indonesia semakin tangguh. Dengan pengalamannya bermain di Liga Champions pastinya tidak diragukan. Tandasnya, prediksi timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Akankah skuad Garuda, julukan timnas Indonesia, bisa merebut poin di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta? Ya, timnas Indonesia akan melakoni laga kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia besok malam. Laga timnas Indonesia versus Jepang itu tepatnya akan digelar di SUGBK pada Jumat 15 November 2024 pukul 19.00 WIB. Jepang tentunya akan jadi lawan berat timnas Indonesia. Sebab di atas kertas, Jepang jauh lebih kuat dari skuad Garuda. Dalam ranking FIFA, skuad Garuda berada di posisi ke-130 saat ini. Sementara itu, skuad Samurai Biru, julukan timnas Jepang, bercokol di posisi ke-15. Ketangguhan skuad Jepang pun terlihat dari skuad mereka yang bertabur pemain abroad di Eropa. Dari 27 pemain yang dipanggil pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, ke skuad, 22 diantaranya berkarir di Eropa. Meski begitu, penggawa timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri, ogah ciut. Egy memastikan bahwa targetnya dalam laga itu pastinya meraih 3 poin. Sebab, tambahan 3 poin untuk menjaga asa timnas Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Yang terbaik menanglah pasti. Harus yang terbaik pasti menang, seri, kata Egy Maulana Fikri di Jakarta, Selasa 12 November 2024. Lagian juga apapun itu kita akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, dan juga secara pelatih pasti ngasih taktikal apa yang harus kami kerjakan di pertandingan nanti. Pemain pasti mempunyai motivasi tinggi dan motivasi yang sangat lebih. Tambahnya, dengan kondisi ini menarik menantikan laga timnas Indonesia versus Jepang. Okezone sendiri memprediksi skuad Garuda bisa menahan imbang Jepang dengan skor 2-2. Sebab, kondisi skuad Garuda saat ini juga diisi para pemain berkualitas. Di antaranya ada Jay Ijaz di Venezia FC, Marcelino Ferdinand di Oxford United, Kevin Dix di FC Copenhagen, Nathan Teo Aon di Swansea City, dan masih banyak lagi lainnya.